Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi maling layar aja lah. Ini mediator saya plus keponakan saya plus nikah dengan keponakan saya juga. Jadi double. Namanya Mas Ilham, tapi jarang makai beliau karena sibuk kerjanya di bengkel pulang malam. Ini jadi ceritanya gimana, Nang? Kan video pertama sudah tayang tuh, narik dari jarak jauh. Iya. Bendanya nggak kebawa. Nah kemarin setelah pulang kampung, bendanya dibawa dan ketinggalan baju yang dirajah ya, belum kebawa. Diceritain sakitnya gimana itu? Agak lucu soalnya. Sakitnya itu tadinya ada penyakit bawaan, yaitu penyakit perut, terus penyakit ya maklum lah yang udah tua. Terus kemudian ada lagi yang dirasa. Mertua saya bilang ke saya minta diliatin atau minta diobatin ke ke Gus Encas atau Boncas. Dan kemudian saya bilang, ini kemarin di dia ke sawah, beliau nggak permisi, kemudian jatuhlah sakit, si jin dari sawah itu masuk ke tubuhnya ngeganggu, dan kemudian ditambah lagi benda yang dia punya atau dia miliki atau mustika ataupun pegangan lah istilahnya, itu sama-sama mengganggu juga. Dan kemudian beliau lah jatuh sakit, dan terus itu beliau sampai bolak-balik ke rumah sakit nggak sembuh-sembuh. Giliran ditarik agak mendingan satu harinya, dan kemudian masih kambuh lagi, ditarik lagi jarak jauh. Pertama ditarik siapa? Itu pertama nggak ditarik, nah, saya cuma bilang doang. Dengan izin Sang Hyang Widi Nirwana. Saya ngucapin dari Sang Hyang Widi Nirwana, bila ada energi negatif ataupun jin yang ada di dalam tubuhnya keluar melalui muntahan ataupun sendawa itu kan. Nah kemudian agak mendingan. Nah itu yang ceritanya nggak mau mandi gimana itu? Itu kan yang lucu itu yang nggak mau mandi. Nah itu kan sebelum ditarik katanya nggak mau mandi. Sebelum ditarik nggak mau mandi, dan setelah ditarik entah itu kenapa paginya malam ditarik tuh jarak jauh, kemudian malamnya ditarik, terus paginya langsung bangun dari tidur, dia langsung mandi. Untuk beliau langsung pengen mandi, langsung ke kamar mandi, habis itu mandi segar katanya. Terus juga sekarang alhamdulillah udah sehat gitu. Nah itu nggak mau mandi sama di kamar terus apa gimana kemarin ceritanya? Ya beliau nggak mau keluar kamar apa gimana? Emang di luar kamar, cuman nggak mau aktivitas. Jadi hawanya lemes, terus panas, badan sakit. Yang aneh itu kan kamarnya nggak mau mandi, nah malamnya kita mediumisasi. Ya, alhamdulillah ya kuasa Allah, terus juga izin dari guru kami beliau Sang Hyang Widi. Silakan Nang, dibukakan itu benda-benda pusakanya. Ini bendanya udah di sini. Ini ada sabuk yang berisikan nggak tahu apa. Ini bendanya atau tulisannya. Ini mau diambil susah. Udah nggak apa-apa, nggak usah. Dibuka aja, keluarin semua. Ini ada ikat kepala maupun apa ini? Ini gandring. Semar atau apa? Ini minyak wanginya juga ada berapa biji? Udah pada habis. Yang merah apa itu, Nang? Ini yang merah kayak semacam kitab Istanbul apa gimana itu? Sama sih seperti kayak tapi kitab. Isinya saya lihat tadi raja semua. Itu ada. Ini raja. Itu apa namanya itu? Ada tanduk apa itu yang kecil? Ini kurang tahu, kayaknya tanduk kijang cuman kecil, nggak tahu tanduk apa. Itu batu apa itu batu?
Ini katanya sih batu narik dari mana? Cirebon atau dari mana itu? Berarti mertua bisa narik? Katanya sih ambil muasain atau gimana? Kan rata-rata batu yang kayak gini biasanya puasa dia. Udah kita coba ya mediumisasi ya, dulur-dulur. Ya saya nggak ada di layar, lagi sariawan sebenarnya. Yang kita coba tarik aja Ini langsung. kulit. Siap, Nang? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya, beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana yang ada di benda-benda pusaka ini, yang paling kuat langsung masuk ke mediator. Yang paling kuat masuk ke mediator, yang lari hancur otomatis. Masuk. Enggak masuk, silakan. Ini siapa, Mbak? Saya di antara pusaka-pusaka ini atau jimat ini. Apa wujudmu? Jin. Jin. Ya, Jin dan jin apa? Jini. Oh, jini. intinya jin. Intinya jin. Wujudmu apa? Tinggi, besar. Ya, sebutkan aja semacam genderuwo, namanya gombel, kuntilanak, katak bengek. Apa? Sejenis genderuwo tapi bukan genderuwo. Dari pusaka yang mana kamu di sini? Dari ikat kepala. Itu fungsi ikat kepala untuk apa? Semacam melindungi Melindungi tubuh tubuh dari apa? dari serangan-serangan seseorang yang berniat jahat. Kayak semacam kebal atau gimana? Ya, Gimana? Datang ke sini, betah nggak? ya, saya betah di sini Betah. Oh, saya nggak terima, tapi sayanya nggak suka. karena saya sudah pernah ke sini. Jadi saya betah di sini. Ini yang di sini semua sudah Islam semua apa belum? Sudah, Sudah. ya. Nah, sistem kerja dari benda-benda pusaka ini, selain kamu melindungi, membantu yang punya pusaka biar wibawanya naik, ataupun kanuraganya meningkat pesat, ataupun jadi punya kanuragan dan yang lain, kebal dan segala macamnya, itu ada efek samping nggak bagi manusianya? Bila mana pusaka itu dipuasai, pasti ada efeknya. Kenapa ada efeknya? Karena dia sudah menyatu dengan tubuhnya. Dan bila mana dia tidak dipuasai atau tidak dikasih makan, dan dia akan merasakan sakit dan seterusnya. Ya, puasa nggak puasa juga kan ada efek sampingnya kalau menurut saya. Ya, emang ada. Dan orang-orang terdahulu mengambil benda pusaka seperti ini harus puasa dulu. Tidak mengambil begitu saja. Atau tidak datang begitu saja. Harus dipuasain. Ya, Nah, biasanya puasanya hajatnya untuk apa? yaitu untuk mengambil. Hmm, Supaya si benda itu mau dengan dirinya.
Itu puasa, dengan yang memintanya. puasanya biasanya berapa lama? Tergantung yang diminta si benda pusakanya. Oh, Ada yang 7 hari, ada yang 40 hari. oh berarti tergantung si kodam dari pusaka itu. Iya, Misalkan puasa 2 tahun, ada yang berani nggak? pasti ada. Dan itu pasti lebih tinggi. Adapun yang tidak makan apa-apa, hanya minum air putih selama 40 hari. Tidak makan. Tidak, Itu yang seperti itu untuk apa? itu biasanya untuk kewibawaan, kebal, ataupun dikasihani seseorang. Sekarang itu kalau untuk wibawa nggak perlu puasa. Yang penting punya uang banyak, mobil mewah, rumah mewah, udah wibawa. Itu ceritanya beda lagi. Dan itu berlaku di zaman dahulu. Nah, ini kan berlaku di zaman dahulu. Apakah di zaman sekarang keilmuan-keilmuan seperti itu masih ada? Masih banyak orang-orang yang masih berkeinginan mempunyai ilmu kebal ataupun punya kesaktian yang bisa memegang jarak jauh ataupun sebagainya. Nah, di era modern sekarang ini, di era teknologi yang ya dibilang luar biasa, ya nggak terlalu luar biasa. Nah, apakah banyak di luaran sana yang masih melakukan ritual seperti ini? Masih banyak. Ada yang mengasih sesaji, ada yang mengasih ayam putih ataupun ayam hitam. Dan ada pula yang menarik langsung, secara langsung di tempat pusakanya itu. Nah, misal sekarang di era yang modern seperti ini, apakah keilmuan itu akan selalu ada? Pasti akan selalu ada. Karena kan sekarang sudah terang, tempat-tempat yang gelap sudah banyak terang. Masih tetap ada. Entah itu di pohon kecil ataupun batu. Beda kayak zaman dahulu, yang adanya di pohon-pohon besar dan batu besar. Dan tempat-tempat keramat. Dan sekarang letaknya pun bisa sembarang tempat. Ada yang di pojokan rumah, entah itu ada yang di atas rumah, dan ada pula yang menempati di pohon-pohon kecil ataupun pohon yang sudah mati. Nah, bagi mereka yang mencari seperti itu, sekarang kan zamannya teknologi, apakah berpengaruh ke dalam dunia pekerjaan ataupun dalam dunia karirnya? Pasti ada, walaupun sedikit. Dan kembali lagi kepada orang tersebut, kerja kerasnya, berusahanya tinggi atau tidak. Dan bila mana malas-malasan, pasti tidak akan sukses ataupun tidak akan mendapatkan apa-apa. Udah, saya islamkan langsung ya lagi ya. Ya, Semua itu dikumpulkan semua, yang lari kumpulkan semua. Sekarang saya adat langsung dengan tempat tinggal kalian. ya.
Nanti kalau sudah Islam gak usah bertempat tinggal di benda pusaka ini. Nanti tak buang benda-bendanya, tak bakar. Jadi bila ada yang ingin ya nanti bisa di kontak. Untuk yang batu itu bisa jadi batu akik ya, kalau yang punya seni tapi bukan isian, maupun itu ada tanduk atau bisa buat ngupil mungkin. Ikutin saya yang semua yang di sini maupun yang kodam-kodam di benda pusakanya. Baik. Ikutin saya, kalau berbohong dusta hancur kalian loh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masukkan rukun iman, rukun Islam, amalnya dari Sang Hyang Narasoma dalam kalbu kalian masing-masing. Kalau bohong, dusta, hancur kalian, harus terlempar ke neraka jahanam yang paling dasar. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya, monggo keluar di majelis aja di depan sana, ngumpul semua, zikiran bareng-bareng di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.